Episode pamungkas dari series Masters of the Air, cerita bertutur langsung pada kisah di akhir perang. Awal tahun 1945, pasukan sekutu mengepung Jerman dari berbagai sisi. Sebelah barat bagian pasukan sekutu dan sebelah timur dicocor pasukan merah dengan menyeberangi sungai Oder. Di udara, serangan dari pasukan The Eighth Company tidak terbendung. Dengan bebas, pasukan 100 Bomber membidik target-targetnya. Pintu bom telah dibuka menuju peluncuran 1 menit ke depan. Tiba-tiba, sebuah flak menerpa pesawatnya Rossi. Terpaan itu berakibat bocornya beberapa tank oksigen. Konsen sedang terganggu, tiba-tiba muncul lagi sebuah roket. Satu mesin pesawat pun rusak karenanya. Saat pesawat ini akhirnya buang hajat, satu roket kembali menghajarnya. Mesin ketiga yang kali ini mengalami kerusakan. Rossi memeriksa bahwa pesawatnya nggak mungkin diselamatkan. Ia pun menyuruh Daug dan rekan lain agar segera bersiap loncat. Terlebih dahulu, Rossi mengatur agar pesawatnya jatuh di wilayah Soviet. Melipirlah pesawat yang satu itu meninggalkan barikadenya. Saat Rossi melihat bentangan sungai tersebut, barulah ia menyuruh Daug dan kru agar segera kabur dari pesawat. Lagian, saat itu pesawatnya sudah hendak jatuh. Rossi pun menyusul para rekan untuk keluar dari pesawat yang sudah sedemikian berasap. Saat dia hendak loncat, Rossi melihat seorang kru yang gak berhasil kabur. Orang ini ternyata sudah gugur. Pada akhirnya, Rossi jadi telah terjun. Ketika pesawatnya sudah dekat dengan daratan, barulah ia loncat. Arah jatuhnya pesawat itu ternyata membawanya ke arah lebih selatan. Rossi pun menerpa tanah dengan kencang sehingga membuatnya kesakitan. Lokasi itu ternyata adalah garis pertempuran antara Soviet dan Jerman. Rossi melihat di sana pasukan Soviet tanpa ampun sedang mengeksekusi tiap lawan. Ia yang berada di sisi pertahanan Jerman segera bersiaga, jangan sampai kena dor duluan. Dengan susah payah, Rossi menyiapkan pistolnya. Ketika orang Soviet menemukannya, ia langsung bicara bahwa ia orang Amerika. Orang Soviet untungnya mau percaya, ia pun segera ditolong untuk bangkit dari lubangnya. Di Stalag Luft, malam itu tiba-tiba pihak penjaga membangunkan para tawanan. Mereka dikasih waktu 30 menit untuk berkemas-kemas. Semua tawanan akan disuruh melakukan long march keluar dari tempat tersebut. Diduga bahwa pihak sekutu sudah dekat menuju lokasi itu. Para tawanan pun langsung mendadak sibuk, mereka membekal pakaian terhangatnya dan barang-barang yang dirasa perlu. Setelah para tawanan keluar, para penjaga pun langsung membakar semua barak. Dalam cuaca se-ekstrim itu, Baki menilai bahwa mereka sangat gak mungkin melakukan pelarian. Pada akhirnya mereka pun ikut saja arahan pihak penjaga. Pagi harinya mereka sudah berada di jarak 20 mil dari luar lokasi Stalag Luft. Para tawanan dan penjaganya masih belum berhenti jalan menerabas cuaca hujan salju yang sangat tebal. Sebuah kondisi yang sangat tidak gampang. Salah seorang yang gak tahan sempat muntah di perjalanan. Di Thorpe Abbot, Crosby yang sudah balik berada di pangkalan dan naik pangkat jadi mayor sedang risau menunggu pesawat Rossi yang masih belum datang. Kabar kemudian datang, seorang kru menyatakan bahwa ruang peralatan masih terkunci padahal ada satu unit yang hendak mau terbang. Dengan marah, Crosby datang dan mendobrak ruangan tersebut lalu menyerahkan 5 parasut yang dibutuhkan oleh mereka. Lalu dia pun datang menyatroni orang petugas gudang dan benda berat orang tersebut. Mulai dari saat itu, pintu gudang harus selalu terbuka hingga penerbangan dilakukan dan 30 menit setelahnya. Coltrow belum tahu gimana rasanya terbang di langit Jerman tanpa berbekal sebuah parasut. Rombongan Long March telah bergerak sepanjang 48 km menuju sebuah daerah yang bernama Muskau.
Aroma kelelahan sudah menghantui mereka, tidak hanya pada tawanan, namun juga dari para penjaga. Momen solidaritas kemudian tumbuh. Seorang tawanan membantu prajurit Jerman yang kelelahan dengan membawakan tas bawaannya. Esoknya, mereka pun tiba di Moskow dan langsung merapat ke sebuah pabrik bata, lokasi para pekerja paksa. Tungku perapian di dalam pabrik itu langsung diserbu oleh para tawanan yang kedinginan. Mereka pun beristirahat di lokasi tersebut. Esok harinya lagi, mereka sudah jalan menuju lokasi transport yang masih jadi misteri. Kali itu, mereka dinaikkan ke dalam sebuah kereta api. Beberapa waktu kemudian, terasa bahwa laju kereta api mulai melambat. Solomon mengintip melalui celah gerbong kereta. Mereka ternyata berhenti di kota Nuremberg, sentral dari pergerakan pihak Nazi. Mereka pun turun dari kereta, lalu kembali jalan melewati jalanan kota yang sudah jadi puing-puing. Semuanya lalu jalan menuju keluar kota untuk diantar ke penjara Stalag 13. Penjara ini adalah tahanan bagi semua para tawanan dari pihak sekutu, tidak cuma bagi para penerbang saja. Seseorang kemudian memanggil Buck, rupanya mereka itu teman di kampung halaman. George kemudian mengantar teman lamanya ini beserta Bucky untuk mencari tenda yang bisa mereka tempati. Di lokasi lain di wilayah Polandia, pasukan merah sedang bergerak menuju kota Poznan. Rossi ada di antara mereka. Sebagai prajurit dari negara sejawat perang, sang mayor diperlakukan dengan istimewa. Dia ditempatkan satu mobil bersama Pak Jenderal. Saat itu disampaikan bahwa Rossi akan dipulangkan ke Inggris, namun lewat jalur kota Moskow. Dari Moskow, dia akan muter dulu, kemungkinan lewat Teheran. Tibalah kemudian mereka di sebuah lokasi yang menebar bau yang sangat tajam. Jalanan kemudian macet karena ada kereta kuda yang sedang mengalami masalah. Rossi kemudian minta izin untuk turun sambil lurus-lurusin kaki. Penasaran ia dengan bau menyengat yang keluar dari bangunan tersebut. Rossi pun lalu masuk untuk melihatnya. Begitu masuk ke bagian dalam gedung, Rossi sudah disambut oleh seekor burung gagak dan di sana tumpukan bangkai mayat tergeletak bagaikan sampah. Rossi yang seorang Yahudi ini tercengang melihat pemandangan itu. Sebagian dari mayat tersebut ada yang membusuk, terbakar, dan tergantung begitu saja pada tiang. Syok berat Rossi berada di lokasi itu, sampai kemudian datanglah prajurit merah asisten dari Pak Jenderal. Si Mas ini cerita bahwa mereka sudah menemukan camp yang lebih besar dari tempat itu yang isinya kurang lebih sama. Tempat-tempat itu dipakai untuk membantai semua orang Yahudi, baik yang lokal maupun yang dari Rusia. Dia pun mengajak Rossi agar bergegas karena jalan sudah kembali bisa mereka lalui. Tibalah kemudian Rossi di base angkatan udara milik Rusia sedikit di luar kota Poznan. Dari sana, ia akan menunggu pesawat yang akan terbang menuju Moskow. Di sana ia bertemu dengan seorang kakek korban dari kekejaman pihak Nazi. Si kakek ini penduduk desa yang disisakan untuk mengubur semua warga desa yang terbunuh. Di antara korban itu tentu saja ada anak cucu beserta istrinya. Kini sang kakek yang sudah nggak punya apa-apa hendak dikirim pergi menuju ke sebuah wilayah yang katanya di sekitar Palestina. Bisa ketebak di daerah mana. Jadi bisa disebutkan bahwa negara Israel adalah output dari kekejaman yang terjadi di Perang Dunia Kedua. Sang ajudan kemudian kembali memanggil Rossi. Pesawat yang dimaksud ternyata sudah tiba. Maju ke bulan April, para tawanan di penjara Stalag menerima update kabar terbaru. Pasukan sekutu sudah semakin mendekat, maka dari itu mereka akan kembali dipindah ke tempat lain. Long March akan kembali dilakukan pada pukul 7 malam nanti. Malamnya rombongan tawanan ini sudah bergerak menuju desa Berching di wilayah Bavaria. George mengabarkan bahwa mereka akan diseberangkan ke sungai Danube esok hari. Untuk itu, jika ingin kabur, mereka harus melakukannya saat itu juga saat kondisi masih gelap. Buck menjamin mereka bisa kabur tanpa kelihatan penjaga. Saat itu tiba-tiba datanglah sebuah pesawat sekutu yang melakukan gempuran terhadap rombongan ini. Untung saja para tawanan berhasil menghindar ke pinggir jalanan.
Hampir tertembak oleh pesawat dari tim sendiri, Buck pun marah kepada komandan Nazi. Seharusnya mereka tidak jalan di malam hari. Seperti biasa, Buck yang datang menyeretnya untuk menenangkan rekan yang temperamen ini. Tibalah kemudian mereka di sebuah desa. Tiba waktunya mereka untuk beristirahat. Pak Komandan kemudian menyuruh orangnya untuk mencari bangunan-bangunan yang terbengkalai. Sebagian lagi coba nekat numpang nginap di rumah warga. Namun karena jumlah tawanan yang datang sedemikian banyak, kekacauan kecil kemudian mulai terjadi. Semua orang berebut tempat dan pemilik tempat gak semuanya kasih izin. George, Bill, Buck, dan Bucky mencium suasana yang tepat bagi mereka untuk bisa melarikan diri. George yang duluan cabut dan memanjat sebuah tembok batas kota. Bill menyusul duluan, yang disusul oleh Buck yang terlihat sedikit memaksakan diri. Saat waktunya Bucky hendak nyusul, seorang penjaga keburu lewat melihatnya jalan keluar. Bucky mencegah sang penjaga dari menembaknya dan untung saja Buck keburu loncat melarikan diri. Bucky sempat kena hajar pihak penjaga sebelum akhirnya datang Pak Komandan yang menghentikannya. Ketiga orang yang kabur itu berhasil survive hingga di pagi hari. Terdengar kemudian deru suara kendaraan dari kejauhan. Ketiganya lalu sembunyi di dalam semak-semak. Mereka melihat rombongan pasukan Nazi sedang lewat di jalan setapak. Sepertinya mereka ini rombongan pasukan yang telah mundur. Setelah pasukan itu lewat, ketiganya langsung nyebrang untuk masuk ke hutan di depan. Saat mereka sedang beristirahat, tanpa terduga, George mendapat serangan yang tiba-tiba dari belakang. Seorang bocah relawan Nazi datang dan menusuknya tanpa perlawanan. Bill dan Bucky segera bangkit untuk memukul balik bocah itu. Dua bocah lain yang kemudian tak berdaya, mereka suruh agar segera cabut. George telah gugur dalam perlarian mereka. Buck terpaksa meninggalkannya di lokasi karena mereka harus segera pergi. Yang bikin mereka kaget, bocah-bocah itu ternyata bertarung dengan modal senapan bodong tanpa peluru. Keduanya langsung lanjut meneruskan pelariannya. Saat itu pada akhirnya Rosie berhasil balik ke Thorpe Abbott. Ia pun disambut dengan gembira oleh para rekan. Rosie lalu cerita tentang pengalamannya bahwa dari Moskow dia diterbangkan ke Teheran. Dari Iran ia lalu diseberangkan ke Athena, Roma lalu ke Napoli. Dari Napoli dia ditransfer dengan pesawat Liberator B-24 milik Winston Churchill ke Inggris. Kedua teman ini senang bisa bertemu kembali, melebihi rasa senang Crosby yang kini sedang menanti anak dari istrinya di rumah. Meskipun senang, ia tetap ngeri akibat semua yang ia lihat di medan pertempuran. Buck dan Bill akhirnya tiba di sebuah desa pada malam harinya. Kedatangan mereka terdeteksi oleh beberapa orang yang langsung menodongnya. Pasukan perang itu ternyata tentara dari pihak sekutu yang sudah menduduki desa tersebut. Keduanya pun langsung diamankan oleh para tentara itu. Sementara itu, rombongan tawanan sendiri telah sampai di kamp Stalag 7 di wilayah Moosburg. Kamp konsentrasi di sini sudah lebih mirip dengan penampungan para gelandangan, semuanya tidak teratur dan berantakan. Bahkan kali itu, para tawanan tidak dilakukan proses pendataan seperti biasanya. Buck akhirnya berhasil balik ke Thorpe Abbott setelah dijemput dari Paris. Dia pun disambut oleh Crosby dan Rosie yang gembira melihat orang yang sudah lama absen akhirnya balik ke pangkalan. Saat itu di sana sedang dilakukan latihan terbang untuk pengiriman bahan bantuan kepada warga Belanda yang kelaparan. Meskipun pihak Nazi menolak untuk tidak mengirim flak terhadap pesawat misi sosial itu, mereka akan tetap melakukannya. Sambil menemani Buck melihat lagi bed dan barang-barangnya, Rosie kemudian menyampaikan bahwa mereka telah merencanakan untuk menugaskan Buck dalam penerbangan misi tadi. Buck tentunya tidak keberatan untuk bisa kembali berada di balik kemudi. Di Stalag 7, para tawanan sedang menikmati suasana barunya ketika kemudian Alex dan Macon melihat pesawat P-51 sedang terbang menuju ke arah mereka. Pesawat itu disambut tembakan pihak penjaga dan dibalas dengan tembakan yang lebih gencar. Para tawanan langsung bersorak melihat armadanya datang untuk melakukan bantuan.
Apalagi ketika kemudian si pesawat itu kembali belok arah dan lanjut melakukan serangan. Para tawanan langsung bersorak gembira. Namun kemudian tiba-tiba saja senapan penjaga malah diarahkan kepada mereka. Ternyata saat itu sudah muncul serangan sekutu via darat. Suasana pun langsung berubah chaos. Mereka yang apes terpaksa harus kena hajar pasukan Nazi. Bucky dan para rekan langsung lari melipir, mereka mencari siapa-siapa yang sedang megang bendera Amerika. Pihak Nazi sendiri makin kewalahan, penjaga yang ada di gerbang tidak mampu melakukan perlawanan. Bucky yang telah menemukan bendera yang ia cari langsung menaiki tiang untuk menurunkan bendera Nazi menggantinya dengan bendera kebangsaannya. Sementara itu bendera Nazi sendiri habis dirobek oleh para tawanan. Bucky sangat terharu jadinya. Ia merasa bahwa rumah sudah ada di depan mata. Setelah itu dilakukanlah serah terima resmi dari pihak Nazi kepada Kolonel Clark sebagai komandan para tawanan. Tahanan beserta tawanannya mereka serah terimakan kepada pihak sekutu. Para pasukan 100 Bomber pagi itu sedang bersiap untuk terbang ke Belanda bersama paket sembako yang akan mereka tebarkan. Buck sudah siap untuk kembali mengudara. Crosby sudah menyiapkan paketnya sendiri bagi siapa-siapa yang beruntung, coklat dan jeruk yang mungkin sudah tahunan gak dinikmati oleh warga mantan penjajah Indonesia itu. Kali ini mereka membawa serta Ken Lemon sang mekanik. Meskipun dia ini seorang mekanik pesawat yang handal, namun ternyata orang itu sama sekali belum pernah naik pesawat. How's the view, Kenny? Beautiful. Hari itu tanggal 1 Mei 1945, pasukan 100 Bomber mengudara di tanah Belanda. Mereka sudah bersiap jika suatu waktu pasukan Nazi tetap mengirimkan bom flak ke udara. Namun ternyata kali itu mereka hendak benar-benar menghargai misi kemanusiaan ini. Mereka membiarkan rombongan pesawat itu lewat tanpa mereka ganggu. Ratusan warga desa Valkenburg sudah menunggu di lokasi yang ditentukan. Ketika paket sembako itu diturunkan, mereka pun langsung berhamburan memburunya. Muncul kemudian suara dari tower pangkalan Thorpe Abbott yang memberi laporan kondisi cuaca wilayah Inggris dan sekitarnya. Suara itu adalah suara Bucky yang telah tiba kembali di pangkalan. Begitu rombongan pesawat ini tiba, orang itu langsung menyambut para rekannya dengan sukacita. Mereka kembali melakukan kiriman bantuan tersebut hingga beberapa hari berikutnya, sampai akhirnya muncullah kabar itu di tanggal 8 Mei. Jenderal Eisenhower mengumumkan bahwa pihak Jerman sudah resmi menyerah tanpa syarat di darat, laut, dan udara kepada pihak sekutu dan Uni Soviet. Seisi dari Thorpe Abbott langsung meledak merayakannya. Perayaan dilakukan hingga ke malam harinya. Para prajurit, mekanik, Mbak Kantin, semua tumpah ruah dalam sukacita. Drink up, fellas, we're heading home. Esok harinya, para punggawa pangkalan ini mulai beres-beres karena job telah usai. Semuanya segera hendak balik ke kampung halamannya masing-masing. Crosby sudah punya jabang bayi yang akan menunggunya di kemudian hari. Sebagai sesama warga kota New York, dia dan Rosie janjian kapan-kapan mereka harus kopdar ngopi bersama. Anak-anak kecil warga setempat yang biasa merecoki para kru ikut pula mengucap selamat jalan. Meskipun masih pada bocil, mereka sudah tahu bahwa para jagoannya telah menang. Meskipun berat meninggalkan lokasi yang sangat mengobarkan jiwa semangat itu, tentu saja pulang ke rumah adalah pilihan yang paling utama. Yang sedikit mereka sesali adalah bahwa mereka tidak berhasil pulang dalam jumlah orang yang lebih banyak. Lepas landaslah kemudian rombongan pesawat 100 Bomber dalam pantauan warga lokal yang melepasnya.
Tidak hanya warga sekitar Thorpe Abbot, penduduk wilayah yang mereka lintasi turut pula melepas rombongan pesawat ini yang telah bantu melepas belenggu perang yang sangat panjang. Harry Crosby langsung resign ketika perang usai. Ia melanjutkan kuliah di Universitas Stanford dalam jurusan literatur. Crosby lanjut menjadi dosen di Boston dan Harvard selama 30 tahun. Cerita di film ini diangkat dari memoir yang ditulis oleh dirinya. Seperti halnya Crosby, Alex Jefferson dan Richard Macon langsung pensiun ketika berakhirnya masa perang. Mereka melanjutkan pendidikan lalu berkarir menjadi seorang guru di sekolah kota Detroit. Keduanya terus berteman hingga akhir hayat Macon di tahun 2007 lalu. Rosie Rosenthal ikut membantu menuntut para penjahat perang pada pengadilan di kota Nuremberg selepas Perang Dunia Kedua. Dari kesemua pilot 100 bomber, dialah pilot yang paling banyak melakukan penerbangan misi. Atas dedikasinya itu, ia banyak mendapatkan penghargaan kepahlawanan. Gail Buck Cleven yang paling konsisten dengan predikatnya sebagai prajurit. Dia terus berada di kesatuan dan ikut turun di Perang Korea dan Vietnam. Buck pensiun dalam jabatan kolonel penuh. Sama halnya dengan Buck, Bucky lanjut berada di kesatuan selepas Perang Dunia berakhir. Ia kemudian kerja di Pentagon dan di sanalah ia meninggal karena serangan jantung yang tiba-tiba. Kedua sobat ini sama-sama dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Arlington, Amerika. Oke, demikianlah ceritanya Bro dan Sis. Kita tim Sinotok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.